Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca Taiwan hari ini sangat terik banget ya. Ini tepat jam setengah 1 siang. Saya mau pergi mengambil pesanan nenek buat makan siang kita bertiga. Hari ini nenek request mau makan hamburger, jadi dia pesan dulu lewat telepon ya. Terus saya pergi ke sana tinggal mengambil saja. Dulu itu saya bisa pesan sendiri atau ngarani gitulah di tokonya, tapi karena pernah terjadi kesalahan, nenek itu kan mintanya susu kedelai yang gelas kecil, terus karena si petugasnya itu salah denger ya, maklum saya ngomongnya kan masih belibet, terus dia dengernya itu gelas yang besar, jadi nenek lebih baik dia telepon sendiri atau pesan sendiri gitu, terus saya berangkat tinggal ngambil aja seperti itu. Nah, sambil kalian mendengarkan saya cerita dan melihat-lihat kondisi, ini adalah lingkungan sekitar tempat saya bekerja ya. Ini adalah perumahan ataupun kompleks ya. Komplek perumahan gitu loh. Nah, di daerah nenek ini nggak begitu desa juga nggak begitu kota ya. Kalau rumah nenek itu berada di gang puncak ya, di gang puncak. Nah, turun sedikit gitu juga udah ada semua, mau 7-Eleven, pokoknya ada semua ya. Nggak jauh gitu dari perkotaan. Jadi ya masih mending ya tinggal di sini. Semoga dengan video saya kali ini kalian bisa mendapat sedikit wawasan atau sedikit gambaran gitu ya mengenai keadaan Taiwan itu kayak gimana. Nah, seperti ini ya keadaan jalannya, lingkungannya. Ini tuh saya tinggal nggak di pedesaan juga nggak di kota yang banget gitu. Jadi, buat kalian yang sudah mempunyai minat untuk bekerja ke luar negeri, khususnya Taiwan, jadi seperti ini ya, bisa dilihat kondisi Taiwan itu seperti video saya, nggak jauh beda, nggak di desa, nggak di kota juga seperti ini. Yang beda itu tingkat keramaian dan kesepiannya. Kalau di desa udah pasti sepi ya guys, tapi kayak kayak jalannya atau gimana itu sama aja karena pemerintah Taiwan itu kayak fasilitasnya itu udah oke gitu. Di video saya kali ini, saya mau menjelaskan atau mengasih tahu kepada kalian urutan atau proses apa saja sih yang bakal dilalui ketika kalian sudah masuk PT nanti ya. Ini khususnya untuk ke Taiwan karena beda negara itu beda proses. Apalagi di mana di Arab, terus apalagi di Malaysia, di Singapura gitu juga beda. Ya memang kebanyakan sih sama. Cuma ada beberapa hal yang membedakan ya, dan terutama yang paling ribet atau paling teliti itu emang diproses di Taiwan gitu. Jadi oke, kita mulai aja. Di urutan pertama, saat kalian ingin masuk ke dalam PT atau sebuah lembaga LPK gitu, itu adalah pertama kalian harus medical pertama dulu atau medical awal ya. Nah, medical pertama ini buat apa sih gunanya? Nah, gunanya medical pertama ini untuk mengecek kondisi keadaan tubuh kalian itu apakah benar-benar sehat atau enggak. Jadi misalkan kalian di fase atau di tahap pertama itu kelihatan penyakitnya, jadi kalian tuh bisa memutuskan untuk maju apa mundur gitu. Karena berangkat ke luar negeri itu bukan suatu hal yang main-main ya guys, bukan suatu hal yang kita pergi keluar kota terus nanti kalau misalnya ada apa-apa pulangnya gampang, itu enggak. Jadi memang harus diteliti banget ya, dari pertama harus ada medical dulu. Nah, kalau yang pertama ini disebut medical pertama, jadi apakah nanti ada medical berikutnya? Tentu ada. Nah, medical berikutnya itu biasanya nanti ya kalau kalian mau terbang atau setelah job turun, itu baru kalian ada medical lagi gitu. Terus urutan yang kedua adalah UJK atau uji kompetensi. Kenapa harus ada uji kompetensi? Ini itu karena udah dari persyaratan dari dinasnya ya guys. Dan uji kompetensi ini adalah salah satu syarat untuk kalian bisa mendaftarkan diri kalian untuk ber-ID. Ber-ID di dinas ketenagakerjaan ya, ketenagakerjaan setempat. Apa sih ujiannya itu? Nanti ujiannya itu tentu meliputi bahasa ya. Kalau saya dulu itu meliputi bahasa, terus ada beberapa kayak
seputar LPK-nya itu resmi atau enggak gitu. Pokoknya nanti gampang banget bisa dinalar buat diri kita sendiri itu bisa dinalar kok. Terus kalau bahasanya gimana? Sulit-sulit apa enggak gitu. Kalau bahasanya itu enggak begitu sulit ya, karena enggak banyak banget soalnya yang untuk bahasa itu enggak banyak banget, ada beberapa aja gitu. Terus ini nanti ujiannya itu biasanya 1 minggu setelah kalian masuk ke PT atau udah berangkat sekolah gitu ya. Nah, jadi pastinya kan kalian juga belum begitu paham ya bahasanya. Jadi apa? Pokoknya sewaktu uji kom ini nggak perlu takut, juga nggak perlu nervous atau gimana karena ini tuh gampang banget bisa dinalar. Kalau misalkan yang di bab bahasa kalian belum paham atau gimana ya nggak apa-apa jalani aja. Pokoknya yang penting diisi jangan sampai nggak diisi gitu. Setelah proses uji kompetensi selesai dan hasilnya itu keluar, nggak tahu beberapa hari atau beberapa minggu ya, biasanya ya beberapa hari lah bisa keluar gitu. Terus diri kalian itu diajukan oleh pihak PT untuk Rekom ID ya guys. Kalau dulu Rekom ID itu kita sendiri yang datang ke dinasnya, tapi kalau sekarang itu kita nggak perlu datang, bisa itu sudah diatur oleh pihak PT ya, itu ada petugasnya sendiri gitu. Pokoknya intinya setelah UJK baru kita bisa melakukan ID. Kalau dulu itu enggak, dulu itu biasanya ID dulu baru UJK. Kalau sekarang nggak tahu kenapa kok dibalik gitu ya. Dulu itu waktu saya pertama kerja itu tahun 2018 itu ID dulu baru UJK. Nah, waktu saya ikut PT tahun 2000 berapa ini? 22 atau 2023 ya lupa 2022 kayaknya. Nah, itu peraturannya udah beda lagi. Harus UJK dulu baru ID gitu. Nah, ID itu apa sih? ID itu adalah sesuatu pemberkasan ya buat atau identitas diri kita sendiri untuk atau agar bisa dipasarkan ke negara tempat tujuan kita. Gitu. Jadi itu sepengetahuan saya atau setahu saya. Jadi misalkan ada yang mau mengasih tambahan juga nggak apa-apa atau misalkan salah bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Nah, biasanya kalau hasil ID kita itu udah lolos atau oke gitu, baru kita bisa dipasarkan oleh pihak PT-nya ke negara penempatan ya guys. Misalkan kau ke Taiwan ya, di Taiwan kita akan dipasarkan ke agen-agen yang sudah bekerja sama dengan PT yang kita tempati itu. Lanjut lagi, setelah ID berhasil, baru kita pasporan. Kalau yang masih punya paspor, ya nggak usah pasporan, nggak apa-apa selama paspor masih aktif. Tapi kalau yang belum punya paspor, ataupun paspornya udah mati, baru kita pasporan lagi ya guys. Karena syarat paspor itu kita harus ada ID ya, karena visa kita itu kan visa kerja ya, nantinya bukan visa turis atau visa apa, jadi kita memerlukan ID, nah gitu. Semua proses itu dilakukan sembari kita belajar ya, belajar di dalam PT, belajar bahasa atau belajar praktek gitu ya. Banyak banget nanti di PT yang harus kita pelajari dari bahasa, gimana cara kita merawat lansia, cara mendorong kursi roda, cara memandikan, dan pokoknya lain sebagainya. Jadi berangkat ke PT itu penting ya, jangan jangan kalian anggap remeh nanti karena di tempat kerja, di tempat negara tujuan itu memang harus benar-benar diterapkan ya. Kalau kalian pintar dalam bahasa atau pintar dalam praktek gitu, kalian mumpuni, itu akan menjadi nilai plus tersendiri buat kalian pas interview nanti sama majikan ya. Jadi, sembari kalian melakukan proses-proses atau urutannya itu, kalian di sana itu juga akan melakukan sebuah interview ya. Kalau ada majikan yang nyantol kepada kalian, kalian akan diajak interview. Pastinya setelah ID kalian keluar ya, karena setelah ID itu kalian baru bisa dipasarkan. Nah, setelah interview baru kita akan mendapatkan yang namanya job. Itu kalau ada majikan yang nyantel ya guys. Nah, setelah job kita turun, baru kontrak kerja kita akan ikut turun juga atau datang dari Taiwan ke Indonesia. Ini juga biasanya sering disebut dengan suhan. Kalau suhannya sudah turun, baru kalian akan disuruh tanda tangan oleh PT ya, oleh orang PT. Tanda tangannya itu banyak banget. Nah, biasanya saat suhan akan dikirimkan ke Indonesia, pihak PT itu kan udah dikasih tahu sama pihak Taiwannya ya. Jadi pihak PT akan menjadwalkan kita untuk medical ulang lagi atau medical full ya guys. Nah, medical full ini meliputi apa saja? Pokoknya banyak banget ya, banyak banget termasuk juga BAB ya, khusus di Taiwan, yang lainnya itu kayaknya nggak ada gitu.
Setelah hasil medikal kita keluar dan kita dinyatakan fit ataupun dalam keadaan sehat, tidak ada suatu permasalahan apapun di dalam tubuh kita, maka kita akan proses berikutnya lagi, yaitu diajukan jadwal TETO ke Surabaya atau yang ada di Jakarta gitu. Setelah TETO lolos, kita harus pulang lagi ke PT untuk mengembalikan data yang dipinjamkan ya guys. Baru setelah itu kita akan diajukan jadwal PAP. PAP itu sendiri adalah proses akhir dari seluruh rentetan yang ada ya guys, yaitu proses sebelum penerbangan kita ke negara tempat tujuan ya. Di dalam proses PAP itu nanti kita akan diberi informasi atau diberi bekal mengenai negara penempatan kita, mengenai cara bekerja yang baik, mengenai bagaimana cara kita harus menempatkan diri kepada lingkungan yang berbeda itu gimana. Pokoknya PAP itu adalah pembekalan ya. Barulah tahap terakhir adalah terbang ke negara tujuan. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys, proses-proses yang harus dilewati untuk berangkat bekerja ke Taiwan. Semisal ada yang kurang boleh diimbui ataupun ada yang salah bisa dikoreksi dengan sopan dan tidak menyakiti perasaan. Terima kasih ya yang sudah menonton video saya, karena ini adalah pengalaman saya sendiri dan misalkan ada yang kurang pokoknya boleh banget dikoreksi, kritikannya juga saya terima dengan lapang dada ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.